أشرقت أنوار نبينا فاستهى الكون سرور. أشرقت أنوار نبينا فاستهى الكون سرور. في ربيعها هل فينا نور أنوار البدور. في ربيعها هل فينا نور أنوار البدور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumit tamam. Selesai ucapan puja syukur dan serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para dan sahabat sekalian. Yang terhormat Bapak Bupati Aceh Timur, Bapak Ketua DPRK Aceh Timur, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Abu Ketua MPU Aceh Timur, Bapak Kakamenak Aceh, Muspida Plus Aceh Timur, Abu sebagai pimpinan dayah, demikian pula Bapak Badan Dayah Aceh, yang mulia Abu di Blamladeh, yang Tuan muliakan Abu di Kutakrung, Abu Mudi Samalanga, Abu Kota Fajar, demikian pula Abu di Madang Perlak, demikian pula Abu Walid Nuyangna di Masjid Raya Samalanga, Ayah Syale, Abu Madinah, Walid Bakungan, Aba Lamno, Ayah Setrung, Abi Lungangin, Abu Kenire, Abi Matang Panyang, Abi Ulai Titi, yang mulia Ayah Lege, Abu di Kerut Lintang, yang terhormat dan yang mulia Abun Selimum, Walid Selimum, Ayah di Jeneb, Abu Kedapang, Abati Babah Buluh, Baba Pantal Labu, Abu Rahman Kerut Lintang. Demikian pula yang terhormat abu-abu seluruh tamu daripada Abu di Piapasi yang turut hadir pada Uronyo dalam rangka menyaksikan sebagai acara musakarah dalam padi-padi boh materi dan poin yang telah disusun. Akhirnya kepada seluruh abu-abu dan ibu-ibu sekalian sebagai peserta mengikuti musakarah yang terhormat, yang seharusnya adalah menurut dari jadual season yang pertama adalah jam 10.30, tetapi adalah baru tempat kita mulai season yang pertama adalah 15.30 lebih keten. Berarti adalah bate yang tersisa jipanan yang tercuji sejam. Maka karena yang demikian bukanlah dengan unsur kesengajaan, tetapi disebabkan karena satu dan lain hal sehingga enohat ke baru mungkin kita yang mulai. Maka karenanya mengingat waktu yang sangat terdesak dengan jam duhur, kalaupun padi-padi boh materi dan poin yang akan kita bicarakan, termasuk yang menyangkut dengan masalah pelaksanaan wajib haji dengan Han, termasuk juga sesudah memasuki dalam mengerjakan haji, di mana salah satu daripada menjatuhkan niat itu juga persoalan. Demikian pula di mana yang menyangkut dengan hubungan suami istri, talak, rujuk dan selanjutnya. Maka karenanya 7 buah poin yang telah disusun oleh panitia. Maka karenanya pada Uronyo insyaallah akan kita mulai sesuai dengan jam yang kami memang sangat mendekati dengan masa lehu. Cobalah kita mulai sebagaimana yang kahlena poin-poin yang kena tersirat di dalam. Masalah yang pertama adalah masalah haji dan umrah. Abu-abu dan nunggu-nunggu sekalian, inilah yang merupakan poin dalam pembahasan. Mungkin pada orangnya sengaja li abi di Piapasi undang Bandung Abu dalam rangka menyamakan persepsi, artinya yang bahwa memang demikianlah yang tak tingkat memang laginya yang semesti, atau memang laginya yang lebih good ketimbang ngen atau macam ngen yang lain, sehingga baiknalah memang dia ke tutur kata yang bahwa di Aceh pun para ulama itu ada 2-3 paham.
Kalau memang ada 2-3 paham tersebut, maka mungkin di antara maksud daripada Abi di Piapati yang lebih cocok sehingga nyakna satu kesimpulan dan memang kesamaan yang pada akhirnya akan mendapat satu kekuatan. Yang pertama adalah tata laksana haji di Indonesia saat ini sangat-sangat memperhatikan dan sangat merugikan bagi calon jamaah haji. Ini redaksi ini, di mana calon jamaah haji diharuskan menunggu sekian lama untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Bahkan calon jamaah haji diberatkan dengan harus terlebih dahulu menyetor dana sebesar 30 juta rupiah untuk mendapat porsi haji, di mana semua itu sangat memberatkan bagi calon jamaah haji. Di sini dapat kami tanyakan yang merupakan inti pertanyaan inilah yang ke depan. Yang pertama, bagaimanakah pandangan yang menyangkut dengan mengenai pelaksanaan haji oleh seluruh para ulama yang pada kelakuan dia keadaan yang tengah lagi nyawa jenau. Artinya, apakah pandangan yang menyangkut dengan Islam? Salah satu daripada hak yang wajib haji adalah kemampuan, baik kemampuan fisik, baik kemampuan biaya dan kemampuan yang lain. Lagi nyawa alam adalah mandang penuh dengan hak mampu atau hana. Kalau memang hana, bukan dalam arti untuk menghentikan wajib haji beja, tetapi kita mohon melalui tingkat kabupaten, jalur provinsi, demikian pula ke Kemenak, sehingga yang bawa haji di Aceh paling kurang kalaupun tidak lebih dapat dilakukan dalam keadaan yang hana padina sulit laginya. Maka untuk langkah yang pertama sebagai tabaruk lunduan rasa Tuha Abu Iblam tadi lunduan laki dengan hormat Abu yang memberi penjelasan kelakuan alam yang tengah jenama pakriban apakah takah yang menyangkut dengan haji. Makanya yang kira-kira untuk langkah awal lunduan mohon jawab penan daripada Abu di Iblam tadi. Abu lunduan laki dengan hormat. Butir-butir indah Abu nilai penjelasan. Yang pertama, calon jamaah haji diharuskan menunggu sekian lama untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Dunia warna peng tipluh 15 tahun ke baru wate lepas. Bahkan yang kedua, calon jamaah haji diberatkan dengan cara yang dianggap berat, lebih awal menyetor setoran sebesar 50 juta untuk mendapat porsi dalam masa tenggang waktu sekian tahun. Maka karenanya kesemua tersebut dalam pandangan apakah memberatkan bagi calon jamaah haji atau hana. Memang memberatkan pakriban ujung. Kalau memang hana memberatkan dalam persiapan, tentu saja Abu akan beri jawaban. Inilah yang merupakan alam yang tengah terjadi, sehingga yang merupakan inti pertanyaan, bagaimanakah pandangan ulama mengenai hukum melaksanakan rukun Islam yang kelima dalam kurung haji pada masa sekarang dengan keadaan yang demikian. Satu. Yang kedua, Abu kalau memberi jawaban dah butir yang lain. Yang kedua, salah satu kewajiban dalam melaksanakan haji dan umrah adalah diwajibkan niat. Dan yang kedua, niat tersebut wajib niat menjatuhkan niat di miqat. Tentu saja yang bicaranya adalah miqat makani, bukan miqat zamani, di mana miqat tersebut tidak boleh dilewati dengan tiada meniatkan haji, dikarenakan karena adalah telah melewati satu kewajiban yang mesti melakukan niat di miqat. Dan sudah ma'ruf miqat jamaah haji Indonesia yang memang mereka itu berangkat langsung menuju Makkah Al-Mukarramah dalam kurung disebabkan karena gelombang kedua adalah di memang Yalam Lam. Dan telah sama kita tahu bahwa Yalam Lam itu dilewati oleh pesawat, artinya masih jamaah di udara. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah sah hukumnya calon jamaah haji adapun umrah yang langsung menuju Makkah dalam kurung gelombang kedua, demikian pula menjatuhkan niat di Jeddah dalam kurung Bandar King Abdul Aziz. Artinya seharusnya yang penan miqat urang timu di Yalam Lam, tetapi karena gelombang kedua hanani me hola ile langsung tak mau Makkah,
maka apakah mesti dia lam-lam menjatuhkan niat salah satu daripada untuk melaksanakan kewajiban, atau boleh King Abdul Aziz sebagai tempat menjatuhkan niat baik haji atau umrah? Berikutnya adalah butir dan poin yang kelaya. Sementara ini sering terjadi polemik di masyarakat mengenai talak yang sekali ucap dari seorang suami. Contoh semisal, aku talak kamu dengan talak 3. Apakah sempurna? Apakah seumpama perkataan tersebut talak langsung jatuh 3 atau hanya jatuh 1? Mohon penjelasan. Ini juga merupakan 3 poin. Rasa lunduan poin babak yang pertama, sesen yang pertama lea. Kalau memang mungkin bahkan yang harapkan leabu di tempat payapati, yang paling memang menentukan leboh poin pertama. Kita harapkan poin selanjutnya, poin 5 dan 6, 7 insyaAllah akan juga bisa dirumus sesudah salat duhur nanti. Itulah kira-kira poin Abu yang akan terbaca. Mohon Abu memberi penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah, salatu wa salaman daiman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alil haqqa ala lisani wa qalbi. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala beserta mengiringi salat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bab bengah orangnya oleh katanya dapat dan sapat kena anal ilmu kesih, iaitu oleh katanya untuk kita bicarakan akan masalah-masalah yang tersangkut dengan masalah keagamaan katanya yang sangat-sangat menyentuh dengan pekerjaan masyarakat katanya dalam keseharian. Ulun tuan dan untuk rasa kamu sebagai peserta yang datang daripada seluruh penjuru alam, penjuru bumi Aceh, menyampaikan ucapan terhormat dan takzim kepada yang sama-sama kita muliakan, yaitu kita bersama Tengku yang digelar Tengku Payadipati sebagai pimpinan dayahnya, yang mana oleh beliau dapat dicetuskan akan suatu ide, yaitu yang tersangkut dengan masalah pembahasan akan masalah-masalah yang tersangkut dengan agama kitanya, yang memang sangat-sangat diharapkan dan oleh waktu sangat dibutuhkan untuk ada penjelasan masalah-masalah tersebut. Maka terima kasih kepada kamu, kepada guru kamu Abu Dipasi yang telah mencetuskan akan ide muzakarah bab orangnya. Mudah-mudahan adalah mendapat berkat daripada Allah SWT. Kemudian terima kasih kepada kamu peserta pula, kepada Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang mana oleh beliau beserta dengan seluruh unsur-unsur pemerintahan Aceh Timur telah mendapat akan dukungan sebesar-besarnya di atas pelaksanaan akan muzakarah bab bengah orangnya. Maka terima kasih kepada kamu peserta, kepada Bapak Bupati. Terima kasih Bapak Bupati, terima kasih. Kemudian kamu juga sebagai peserta muzakarah bab orangnya menyampaikan terima kasih
dengan setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah ikut serta untuk memberi dukungan dengan sepenuhnya atas terlaksananya akan acara muzakarah Bak Uronyo. Akhir sekali, terima kasih kepada kamu sebagai peserta muzakarah, kepada seluruh pada hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, yang berhadir bak tempat yang mulianya. Gurai-gurai kamu para alim ulama yang berhadir bak orangnya, bak tempat yang mulianya. Oleh kitanya dapat diambil akan satu makna, sekalipun tidak tertulis, makna yang terkandung dalam musafat kita nyoba orangnya, yang mana kita nyonyo adalah musafat sino Sabah Aceh. Sabah Aceh. Murun tuan kalau lengkap man Sabah Aceh. Menurut ulun tuan, yakin 100% daripada ulun tuan menandakan, memberi maklum oleh kita semua sebagai ulama bagi masyarakat Aceh dan sebagai penyambung risalat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai khalifahnya dan sebagai pewaris daripadanya adalah dengan suasana keadaan yang legenya menunjuki kepada masyarakat yang bahawa ulama-ulama di Aceh manteng sangat diperhatikan kepada muslimin Aceh, sangat-sangat diperhatikan bagi untuk menyelamatkan akan pengamalan ubudiyah dan pengamalan akidah terhadap masyarakat muslimin Aceh. Berarti ulama Aceh adalah dengan keadaan musafat yang rupa muzakarah, baik di tempatnya atau di tempat-tempat yang lain, yang bahawa ulama Acehnya memang matang sangat dijaga untuk ketahanan akan akidah orang Aceh dan amalan ubudiyah bagi orang Aceh. Maka inilah adalah suatu makna yang menurut ulun tuan di atas musafat kita baik bak tempatnya atau di tempat-tempat yang lain, yang bahawa oleh kita nyonyo manteng dilaksanakan sebagaimana yang dipesan dan yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita nyonyo. Oleh kita nyonyo sama-sama kali takalan hadis, sama-sama kali takalan ayat Quran, yang salah satu daripada hadis yang dipegah oleh Rasulullah kepada kitanya, balighu anni walau ayat, sampaikanlah akan sesuatu sepanjang kamu ketahui, sekalipun sepatah kata daripada aku kepada saudara-saudara kamu sekalian. Maka dalam halnya dengan keadaan yang lain rupa, kamu sahabat katanya di sini, berarti katanya mantenglah untuk terjaga akan masyarakat kaum muslimin sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian daripadanya mohon ulun tuan kepada seluruh kaum muslimin, demikianlah
perhatian kamu kepada masyarakat kaum Muslim Aceh, Ineng dan Agam. Maka oleh kamu ulama, kamu pesan dan kamu harap kepada masyarakat kaum muslimin Ineng dan Agam, apabila ada pihak-pihak yang hendak memisahkan akan masyarakat kaum muslimin Aceh dengan ulama yang menipu racun bagi rawan, nyo pesan daripada orang Tuhan. Cobalah perhatikan kepada makna kepada kamu-kamunya. Apakah dia kamu hanya berdiri kepada Rawan? Sangat kamu berdiri kepada Rawan. Tapi benda tiba ada pihak-pihak di Aceh yang ingin untuk memisahkan Rawan dengan kamu ulama-ulama. Tapi bila anaknya rupanya menepuannya penyakit racun bagi Rawan. Apabila cuma masyarakatnya kamu pisah dengan ulama adalah yang poh orang Aceh, yang poh ulama adalah orang Aceh sendiri. Hanya patih tengok cuma. Demikian sebagai pesan dan amanah daripada Ulun Tuan kepada masyarakat kaum muslimin di Aceh. Demikianlah dan terima kasih. Kemudian daripadanya nyo kagak pula le apa namanya? Le moderator. Dari kemana bu? Dari kemana? Ya, jadi sebagai berkat Mbak Ulun Tuan. Nah, berkat dua boh. Ya, berkat ilmiah sabah, berkat Tuhan sabah. Mbak Ulun Tuan berkat Tuhan, anak Tuhan lain. Ulun Tuan yang lebih Tuhan yang tegak, tapi yang ilmiah anak berkat Ulun Tuan babu empat berkat. Kan Mbak Ulun Tuan. Anak berkat. Cuma kerana Ulun Tuan tidak orang Tuhan, jadi dipupul lah. Ya, untuk baca apa tadi namanya? Para materi. Nyanban alhamdulillah. Nyo keberkat. Cuma untuk yang pupai yang teruk, nyo ko guroi-guroi kita yang mandum nyo. Kau Ulun Tuan yang pupai, guroi-guroi kita yang mandum. Kemudian dalam masalah untuk mengambil akan suatu makna atau kesimpulan, akhirnya sampai kepada mengambil keputusan harus dalam masalah agama adalah didasarkan kepada masenat, didasarkan kepada nas. Maka justru karenanya, kerana kagu ikut Mbak Ulun Tuan, nyong tuan kun lagi nak Mbak Ulun Tuan kun, ke lagi nak Badrau, lagi nak Mbak Ulun Tuan. Dan terima kasih. Coba yang tuan baca. Nama kerabat yang tuan pegang. Ana, alhamdulillah. Yang tersangkut dengan masalah tata pelabuhan haji yang mentemung watejak 12 tahun ke tutut bank jino 20 juta. Yang masalah nyo dah berlaku tapi belum pernah diangkat dalam forum. Temannya kagak angkat. Alhamdulillah kepada Abu Fatih. Ya, sama untuk jawabannya yang pertanyaan mengenai hukum melaksanakan rukun Islam yang kelima pada masa sekarang. Mana jika dengan sebab bagian mantang wajib atau hanale wajib. Nak hukum pertanyaan pada orang masyarakat. Hukum kan hukumnya. Nyo berarti menyentuh dalam keseharian kita nyo. Rukun Islam hukum, maka perhatilah baik-baik. Baik dalam kira segala macam keputusan. Tersebut dalam kitab fiqh.
Ya, punya sino mu tulis hasiah bijermi. Bijermi. Ala Syahril Khatib. Juzuk yang kedua halaman per-25. Wa qalu istita'ah. Yang maksud istita'ah. Ya, istita'ahnya adalah ada dua. Istita'ah jasmani, istita'ah kemampuan harta. Dua macam. Wa tabaru biha mandum na kan? Wa yu'tabaru fiha wujudu syurutiha fi haqqi kulli insanin min waqtin furu'i ahli haji waladihi ila audihim ilahi. Famata aksara fi syai'in min dhalik fala istata'a qalyubi. Nyana kitab qalyubi. Nah. Wa hadza fil hayyi wa amma man mata ba'da istata'a wa ba'da muzi amalil haji wa illam ya'id ila audihim ila al-baladi fa innahu yahijju min tarkihi yuhajju min tirkatihi wa ibadatu Muhammad Ramli faman mata ghairu murtad wa fi zimmatihi hajjun wajibun mustaqirun walau binawi nadrin bi anta makana ba'da wafatihi ala fi'li bi nafsi aw ghairihi wa dhalika ba'da tismilatin nahri wa muzi imkani rami wa tawa wa sa'i inda kalal hajju ba'da luquf summa mata asima walau syaban wa illam tarji'il kafilatu wajawal ihjaju anhu min tarkihi. Nomor lon. Jadi kesimpulan baru istiqrar haji. Baru istiqrar haji apabila baji kamu melengkapi syarat-syarat istita'ah. Ya. Jadi saya sahda nyon balasa hana payah hana pore satu persatu ya kena nak malum katanya. Kemudian ya dalam masa pajan yang maksud istita'ah. Maksud istita'ah ya bermula haji benar istita'ah untuk wajib mustaqir, untuk wajib mustaqir benar istita'ah bermula haji ba'ura getebiat kafilah haji nangrau aga nangrau aga ba'ura getebiat kafilah haji nangrau aga hingga sampai kembali mereka itu nangrau nyan apabila kau nyan kaya dalam masa tersebut nyan ka mustaqil haji datih banyak ka istiqrar. Jadi munyo istiqrar nyan ka mutang. Munyo situn hana ka situn mutang. 10 ton hana ka 10 ton mutang. Ka nyan adalah ba urang udip. Munyo ba urang mati ya. Munyo istita'ahnya adalah setelah lalu pekerjaan haji. Kalau lalu pekerjaan haji kafilah buatnya kalalu ya, semula mulai daripada Wukuf dan Arafah hingga sampai selesai pekerjaan haji, yaitu tawaf, apalagi sa'i dan sebagainya. Walaupun kafilah negeri mereka belum kembali ke negerinya, nyan wajib jipa haji lewat haji dengan harta haji. Jadi berbeza istiqrar haji kepada orang mati dengan berbeza haji kepada orang udip. Demikianlah. Kemudian di tengah daripada syarat wajib haji adalah istita'ah. Na kenderaan. Yang syarat wajib haji na kenderaan. Ya. 4 kenderaan. Kenderaan adalah bakton wajib. Bakton wajib benar kenderaan. Ya, cuma
golong tuan tamang dalam pembahasan lain dia menurut ulun tuan. Yon tuan tanya bak para peserta, benarkah yang bahawa ya kenderaan disyaratkan tun wajib, arti tun wajib tun yang berhadapan dengan kita nyawa, benarkah nyawa lagi nyan makna haji? Ada je lah pertanyaan. Anak ni lah. Syarat setengah daripada syarat wajib haji adalah benar kenderaan. Yang syarat wajibnya benar kenderaan. Yang masuk kenderaan tun wajib. Yang kun tun wajib, tun yang berhadapan dengan ji. Kon tun kabilah. Kon tun dirikutnya, kon tun olehnya, tun yang berhadapan dengan ji. Apakah ji kakaya? Sampai maka kena hukum jak haji zati haji. Ya, tapi syarat benar kenderaan. Ya. Ada nama kenderaan nyo memang untuk rata anak apa yang tuan tanya. Kenanya rata kita mutulis. Benar kenderaan rata kita mutulis. Kecuali orang Makkah sendiri. Yang urut tuan. Cuma yang tuan tanya, ya kenderaannya, ya ban. Menurut ulun tuan adalah tun istizah. Tun yang berhadapan dengan orang. Kon tun ulikotnya, ulikot takkan atau olehnya. Cuma jino dalam penyelesaian ulun tuannya berarti adalah monyo sudut jino. Monyo sudut jino, ya ban. Puronyo atas turpeng, ya belah tun baru nak kenderaan. Apakah itu termasuk dalam istizah tun wajib haji? Atau hana kenderaan? Nyo mohon jawaban.